Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini Ibu masuk ke nilai stasioner. Nah, dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyaksikan video ini, Ibu harap kalian dapat menentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari suatu fungsi. Jika fx diferensiabel di x sama dengan a, dengan f aksen a sama dengan 0, maka fa adalah nilai stasioner di x sama dengan a. Dan titik a, fa disebut titik stasioner dari fx. Perhatikan gambar grafik berikut. Nah, di sini ambil contoh di fungsi pangkat 3, maka kurvanya seperti ini. Seperti yang kita lihat di sini, ini interval naik, kemudian turun. Nah, stasioner itu di sini. Stasioner itu pada saat dia balik dari naik ke turun. Nah, turun, kemudian naik lagi. Nah, di sini juga stasioner. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa FA adalah nilai stasioner di X sama dengan A. Ini A, maka FA-nya adalah nilai stasioner. Nah, kemudian FB adalah nilai stasioner di X sama dengan B, di mana turunan pertama di titik-titik tersebut bernilai 0. Nah, selanjutnya titik A, FA dan B, FB disebut titik stasioner dari fungsi fx. Contoh, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurangin 4x. Nah, di sini langkah pertama selalu kita cari f aksen x. Maka diperoleh dari x pangkat 2 dikurangin 4x turunannya adalah 2x dikurangin 4. Fx stasioner, maka f aksen x sama dengan 0. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Maka kita turunkan di sini 2x dikurangin 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Jadi nilai stasioner dicapai pada saat x sama dengan 2 dengan nilai stasionernya adalah F2. Jadi di sini F2 itu 2 pangkat 2. Nah, di sini pangkat 2. Nah, dikurangin 4 dikalikan 2 sama dengan 4 dikurangin 8 hasilnya negatif 2. Dari sini kita ketahui bahwa titik stasionernya adalah 2, negatif 4. Nah, selanjutnya kita lanjutkan contoh 2. Nah, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangin 3x ditambah 2. Nah, seperti contoh yang pertama kita selalu carikan turunannya dulu. X pangkat 3 dikurangin 3x ditambah 1 menghasilkan 3x pangkat 2 dikurangin 3. Fx stasioner, jika f aksen x sama dengan 0, sehingga 3x pangkat 2 dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Ya, kita bisa sederhanakan dengan dibagi 3. Maka diperoleh x kuadrat dikurangin 1 sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan. X tambah 1 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Nilai stasioner pada x sama dengan negatif 1 adalah f negatif 1. Sehingga kita masukkan atau substitusikan ke fungsinya negatif 1 pangkat 3 dikurangin 3 kali negatif 1 ditambah 1. Nah, di sini bisa dicoret ini ya, karena ini negatif ini kan. Hasilnya adalah 3. Nilai stasioner pada X sama dengan 1 di sini adalah F1. 1 pangkat 3 dikurangin 3 kali 1 ditambah 1.
hasilnya adalah negatif 1. Jadi titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangin 3x tambah 1 adalah negatif 1,3 dan 1, negatif 1. Nah, selanjutnya nilai-nilai stasioner sering juga disebut sebagai bakal calon nilai ekstrim. Ada dua nilai ekstrim fungsi, yaitu nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nilai balik maksimum atau minimum sering juga disebut dengan nilai maksimum atau minimum relatif atau maksimum atau minimum lokal. Untuk menentukan jenis ekstrim suatu fungsi dapat dilakukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Untuk yang pertama, kita pakai uji turunan pertama terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan FA adalah nilai stasioner di X sama dengan A. Maka jika X kurang dari A, maka F aksen X lebih besar dari 0. Dan untuk X lebih besar dari A, maka F aksen X kurang dari 0. Di sini naik, di sini turun. Seperti kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, di sini misalkan ini A. Ini A. Nah, untuk X kurang dari A di sini adalah lebih besar dari 0, itu artinya plus itu naik. Di sini kurang berarti negatif. Jadi kalau kita lihat, kalau sketsanya kan kalau setelah naik turun. Nah, ini disebut stasionernya adalah maksimum. Nah, di sini. Selanjutnya, FA adalah nilai balik minimum jika X kurang dari A, maka turunannya adalah kurang dari 0, misalkan ini A, ini kurang dari 0 artinya negatif, dan ini lebih besar dari 0 artinya positif. Maka di sini seperti ini kan ya. Jadi di sini ini adalah minimum. Nah, berarti untuk menentukan stasionernya maksimum atau minimum bisa menggunakan uji turunan pertama. Contoh, dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukan jenis ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangin 6x pangkat 2 ditambah 9x tambah 1. Nah, di sini f aksen x-nya adalah 3x pangkat 2 dikurangin 12 ditambah 9. Nah, kita tahu bahwa stasioner harus turunan pertama sama dengan 0. Maka di situ 3x pangkat 2 dikurangin 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 3 semuanya. Sehingga diperoleh x pangkat 2 dikurangin 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan dua bilangan yang hasil kalinya 4 ditambah negatif hasil kalinya 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 1 dan negatif 3. Nah, di sini maka kita peroleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Nilai stasioner di X sama dengan 1 adalah F1. Diperoleh di sini setelah dihitung 5. Nilai stasioner di X sama dengan 3 adalah F3, yaitu 1. Nah, di sini untuk garis bilangannya, pembuat nolnya atau stasionernya itu di 1 dan 3. Nah, seperti kemarin dalam menentukan interval naik dan turun, kita coba suatu bilangan selain pembuat nolnya. Pembuat stasionernya kita coba di sini 0. 0 itu di sebelah kirinya 1. Nah, sebenarnya tinggal kita lihat aja di C-nya kan. Di sini C-nya 9, maka pasti di sini positif. Di sini positif itu naik. Nah, di sini turun, negatif, artinya turun. Dan di sini adalah naik, plus ya. Jadi di sini naik, ini turun. Ini dia turun, terus naik. Kemudian, oh maaf, ini kok turun ya, maaf, salah gambarnya, maaf. Di sini ini naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, saat naik kemudian turun, maka di sini 1 di sini ini adalah maksimum. Nah, dari turun kemudian naik di sini adalah minimum. Nah, karena pada X sama dengan 1 terjadi perubahan dari naik menjadi turun, maka F1 sama dengan 5 adalah nilai balik maksimum.
Dan karena X sama dengan 3 terjadi perubahan dari turun menjadi naik, maka F3 sama dengan 1 adalah nilai balik minimum. Seperti itu. Itu kalau kita menggunakan uji turunan yang pertama. Selanjutnya, nah kamu lihat di sini, untuk gambar di sini. Titik balik, di sini dari naik, kemudian turun, ini disebutnya tadi titik balik maksimum atau yang dinamakan titik stasioner maksimum. Nah, di sini dari turun kemudian naik, di sini adalah titik balik minimum. Nah, di sini tentunya di sini X untuk yang lebih kecil dari 1, ini 1 sampai 3, dan kemudian ini lebih besar dari 3. Nah, ini kan gambar dari sketsa dari sini. Kalau ini tadi menggunakan garis bilangan, ini menggunakan sketsanya kalau naik gitu. Nah, itu tadi tentang menentukan ekstrimnya maksimum atau minimum dari menggunakan turunan pertama. Selanjutnya, uji turunan kedua. Misalkan FA adalah nilai stasioner di X sama dengan A. Jika turunan kedua A kurang dari 0, maka FA adalah nilai balik maksimum. Dan jika F turunan keduanya lebih besar dari 0, maka FA adalah titik balik minimum. Jika sama dengan 0, maka jenis ekstrimnya dapat ditentukan. Belum dapat ditentukan. Nah, nanti pakai uji turunan pertama. Langsung ke contoh saja. Dengan menggunakan uji turunan kedua, tentukan ekstrim dari fungsi ini. Ini masih menggunakan soal yang tadi di sini. Langkah-langkahnya tetap sama, ya kan? Nah, ini menentukan nilainya tadi. Nah, uji turunan keduanya. Jadi, dari sini turunan keduanya. Kita tentukan, jadi kan ini turunan pertama. 3X pangkat 2 dikurangin 12X, turunan keduanya 6X dikurangin 12. Karena kita peroleh tadi X-nya adalah 1 dan 3, maka masukkan ke turunan kedua 1 dan turunan keduanya 3. Nah, di sini turunan kedua 1, setelah disubstitusikan, ketemu hasilnya kurang dari 0. Tadi, kalau kurang dari 0, maka F aksen maksudnya fungsi di sini ekstrimnya adalah nilai balik maksimum. Nah, kalau di sini turunan keduanya adalah 6 positif lebih besar dari 0, maka F3 sama dengan 1 ini adalah nilai balik minimum. Jadi untuk selanjutnya, untuk menentukan ekstrim dia maksimum atau minimum, kalian boleh menggunakan uji turunan pertama atau menggunakan uji turunan kedua. Nah, itu tadi adalah tentang nilai stasioner dan titik stasioner. Silahkan disalin di buku catatan kalian untuk bahan belajar kalian. Semoga mudah dipahami. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, silahkan diulangi lagi dalam menonton video ini. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.